Yongnuo 35 f2 gimana bang? Bisa nggak buat wedding? Satu lensa itu aja. Mohon dijawab walaupun telat bertahun-tahun. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Assalamualaikum, halo, ketemu lagi dengan Akalili Fotografi, kelas belajar untuk wedding photographer pemula. Oke, gimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga teman-teman semua sehat selalu dan yang pasti sukses selalu. Oke, untuk video kita kali ini seperti biasa kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan ringan nih untuk video kali ini ya. Oke, yang pertama langsung aja kita baca dari Alvan Sugian. Lensa fix 24mm buat foto keluarga cocok nggak bang? Dan nggak distorsi kah? Oke, kalau untuk 24 fm untuk full frame itu masih aman, untuk malah bagus untuk foto keluarga, untuk foto liputan ya, ngambil-ngambil yang lebar-lebar untuk. Nah, kalau untuk masalah distorsi itu kalau teman-teman mau ngurangin distorsi ketika foto keluarga itu, angle teman-teman itu harus sejajar. Nah, harus sejajar gini ya, dengan objek dengan pengantin ya. Ketika teman-teman agak low angle, otomatis akan ada distorsi. Begitu juga high angle. Nah, itu solusinya untuk distorsi. Kalau untuk 20 mm ada distorsinya sedikit. Seperti itu. Kalau untuk biasa yang distorsinya kurang itu ya lensa-lensa seperti lensa fix 35 50, nah itu semakin berkurang distorsinya ya. Tapi kalau untuk lensa lebar itu pasti ada distorsi. Yang penting kita tahu di mana letak distorsinya ketika angle yang mana. Tapi kalau kita memang mau ngambil low angle misal seperti ini untuk kesannya supaya megah segala macam, malah distorsi itu maksudnya menambah seni dari foto itu tersebut. Jadi kalau kita ngambil bawah tak terlalu kan, nah disitulah. Jadi tapi ini pertanyaan untuk foto keluarga ya. Jadi kalau untuk foto keluarga ya memang agak aneh kalau ibaratnya yang di samping nanti melengkung gini kan badannya gitu, makin tinggi gitu, memang agak aneh. Jadi ya kita ngambilnya sejajar aja. Oke, seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan dari Ricky Channel ya. Ini pada saat saya menjelaskan teknik bouncing. Power shooter berapa bang kalau dalam ruangan? Mungkin power flashnya ya. Mungkin power flashnya ini. Jadi tergantung kalau flashnya itu, kekuatan flashnya itu tergantung teman-teman, disesuaikan dengan segitiga exposure-nya aja. Biasanya kalau dalam ruangan yang nggak terlalu terang banget, nggak terlalu gelap banget itu, biasanya kalau kita tergantung ISO juga. Kalau kita pakai ISO tinggi, kebutuhan cahaya flashnya lebih sedikit. Dibalik lagi ketika kita menggunakan ISO rendah, itu kebutuhan cahayanya lebih banyak lagi. Jadi langsung saja disesuaikan. Ada lagi pertanyaan dari Fish Food. D7000 apa masih enak dipakai ngejob mas? Oke, nah D7000 saya sudah jarang saya pakai buat ngejob. Kalau ada kebutuhan, maksudnya ada kepepet aja baru make ya. Sebenarnya masih enak juga, yang penting lensanya. Nah, asal lensanya bagus, itu kamera lama pun asal lensanya bagus itu pengaruhnya besar kali ya lensa ya. Jadi ketika D7000 misalnya dipakaikan kamera lensa fix, itu hasilnya tetap bagus seperti itu. Nah, jadi tergantung lensanya. Kalau lensanya bagus, insya Allah hasilnya bagus juga kalau D7000 nih. Nah, kalau untuk ISO, memang kalau ISO perbandingan dengan kamera-kamera yang sekarang ini, ISO-nya memang sudah kalah ya. Kalau yang sekarang kan 1000 ke atas masih bagus ya. Kalau D7000 mungkin kita pakai ISO 1000 sudah mulai nampak noise-nya.
Oke, itu mungkin pertanyaan apa jawabannya seperti itu ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Mang Hairul. Bang, Akalili, kalau lensa yang abang pakai untuk D7100 pakai lensa berapa? Oh, ini pertanyaan lama. Maksudnya ini di video yang lama. D7100 sudah saya jual. Biasanya kemarin pakai lensa kit aja itu sama lensa 50 mm. Nah, tapi kalau lensa kit yang baru-baru dibeli itu biasanya hasilnya masih bagus. Paling tak kalau kita sudah pakai 2 tahun, 3 tahun, nah itu mulai terasa kurang enaknya. Bang, lensa ini dari Mafia Sego. Bang, lensa khusus Nikon full frame apa aja? Oke, untuk lensa Nikon full frame itu teman-teman cari lensa yang ada kode FX. Kalau kode DX itu untuk APS-C. Nah, tapi kalau lensa DX dipakai full frame bisa, Bang? Bisa. Nah, tapi nanti dia nggak full ya hasil. Jadi ada fitnetnya kalau kita nggak setting di APS-C di kamera full frame kita. Kalau kita nggak setting di DX nanti dia ada hitam-hitamnya karena sensornya lebih besar daripada lensanya. Nah, jadi dia ada hitam-hitam. Kalau hitam-hitamnya mau hilangin, kita setel aja di kamera full frame kita untuk lensa DX. Nah, jadi dia ngezoom. Sebenarnya nggak ngezoom, dia cuma karena memang diletakkan di kamera full frame yang punya sensor lebih besar. Jadi itu ya. Jadi kalau teman-teman mau cari lensa Nikon khusus full frame itu yang ada logo FX-nya. Nah, atau kalau nggak ada logo FX, yang nggak ada logo FX dan logo DX. Nah, itu biasanya untuk ukuran milimeternya ditujukan untuk kamera full frame. Seperti 50 mm AFD, nah, 28 AFD, itu kan nggak ada logo FF-nya tuh. Nah, tapi itu untuk full frame sudah sesuai dia. Bisa dipakai untuk kamera APS-C? Bisa. Tapi hasilnya kan nanti crop factor, tercrop gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan. Mian Lajunta, Nikon 6100 vs Nikon D700 mana yang unggul buat foto? Kebetulan saya belum pernah coba yang 6100 ya, tapi saya pernah lihat hasil dari teman menggunakan 6100. Dari segi teknologi jelas karena Nikon D700 ini kan kamera jadul, kamera sudah lama. Tapi walaupun kamera sudah lama, untuk saat ini masih kalau untuk foto wedding, kebutuhan foto wedding masih sangat layak digunakan ya hasil-hasilnya, dan saya pun masih menggunakannya. Kalau 6010 ini kan lebih mudah, fitur teknologinya lebih bagus, banyak fitur-fitur yang ada di D700 nggak ada. Kalau buat foto, kalau teman-teman punya budget ya mendingan beli yang 6010 lah, biar teknologinya yang terbaru ya, ibaratnya keunggulannya apa, teman-teman bisa searching di Google ya, keunggulan dari kamera 610 ini. Yang jelas kalau yang mana unggul dari segi teknologi jelas yang itu, tapi kalau hasil karena sama-sama full frame, saya rasa dua-duanya bagus ya, tapi megapikselnya kan lebih tinggi 610. Nah, tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau teman-teman suka cetak yang gede, ya bagusan lah 6610. Nah, seperti itu. Jadi tergantung kebutuhan. Tapi kalau ada budget, mendingan beli yang teknologi yang terbaru. Oke, kita lanjutin. Ada lagi ini Henry Satria Mut. Yongnuo 35 f2 gimana bang? Bisa nggak buat wedding? Satu lensa itu aja. Mohon dijawab walaupun telat bertahun-tahun. Oke, akhirnya ada kesempatan kita jawab pertanyaan ini ya. Nah, jadi
Lensa Yongnuo 35 mm f2 ini digunakan di kamera apa dulu nih? Kalau misalnya Mas Hendy gunakan di kamera full frame, nah ini cukup lah, ibaratnya lensanya agak lebar sedikit ya dibanding 50 mm ya. Nah, bisa nggak buat wedding satu lensa itu? Bisa. Nah, tapi kendalanya kalau di gedung bisa banget ini, udah cukup semuanya nih, bisa foto keluarga, bisa foto close up, bisa foto apa saja sudah bisa dapat 35 mm ya. Nah, tapi kalau teman-teman di rumah atau tempatnya sempit, ini masih kurang lebar. Tapi kalau zaman sekarang kan masih bisa diakalin. Kalau misalnya betul-betul cuma ada satu lensa ini masih agak selamat lah, kecuali kalau teman-teman satu lensa 50 mm. Nah, itu agak berat. Dan itu kameranya APS-C lagi. Itu agak berat lah kalau hanya satu lensa. Apalagi ketika akad nikah di rumah itu akan ribet banget. Nah, kalau ini mungkin masih bisa dapat ya. Mungkin kalau di rumah atau di ruangan pas foto keluarga, ya mungkin kalau zaman sekarang kan bisa di foto 2 kali, bisa di Photoshop, bisa digabungin langsung otomatis kan bisa. Itu mantap, itu solusinya ya kalau zaman sekarang, kecanggihan teknologi. Jadi misalnya mepet nih, orangnya banyak, masih bisa kita foto 2 kali tuh, nanti digabungin di Photoshop. Ada tuh tutorialnya di YouTube, banyak tutorialnya, gampang itu. Jadi seperti itu ya jawabannya ya. Jadi tergantung ini kalau diletakkan di mana. Kalau di full frame aman banget. Ya, tapi kalau di dalam ruangan mungkin untuk foto akad nikah mungkin agak kerepotan sedikit lah, tapi masih bisa digunakan kalau ini. Kecuali kalau cuma punya satu lensa 50 mm aja itu agak berat. Kecuali kalau acaranya di gedung. Nah, itu masih agak aman lah di gedung kan. Walaupun nanti foto bersamanya motonya jauh kali kan. Tapi masih bisa dapat gitu kan. Oke, mungkin cukup itu saja dulu menjawab pertanyaan dari teman-teman semua di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Jika masih penasaran atau masih bisa langsung bertanya di bawah kolom komentar ini ya. Oke. Bagi teman-teman yang baru ketemu channel ini adalah kelas belajar buat wedding photographer pemula. Jadi buat kamu wedding photographer pemula, kalau ingin bertanya jangan sungkan-sungkan bertanya. Insya Allah saya akan menjawab di video-video selanjutnya. Kalau kelewatan mohon maaf. Misalnya ada kelewatan pertanyaan saya belum jawab, saya mohon maaf. Oke, sampai di sini dulu untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah.